Heleners, dalam video kali ini kita akan mengeksplorasi perjuangan heroik bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme Barat, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana respon bangsa kita menghadapi dominasi asing yang telah menjadi incaran bangsa Barat tersebut? Yuk, simak sampai habis ya! Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah tindakan penguasaan atas suatu wilayah dan pendudukan suatu bangsa dengan tujuan yang bersifat militer dan ekonomi. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah bangsa atau negara lain untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan sepihak yang jauh lebih besar. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara awalnya dimotivasi oleh 3G, gold, glory, and gospel, atau kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Pada mulanya, mereka datang untuk berdagang rempah-rempah dan sangat laku di pasar Eropa. Namun, lama-kelamaan, keinginan untuk menguasai secara penuh kepulauan Indonesia menjadi tujuan utama mereka. Kesekarahan ini diwujudkan dalam bentuk monopoli perdagangan, politik adu domba antar kerajaan, hingga pendudukan langsung atas wilayah Indonesia. Perlakuan dan aksi bangsa Barat ini kemudian memunculkan berbagai bentuk respon dari bangsa Indonesia. Respon pertama yang akan kita bahas adalah dalam bidang politik, khususnya melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia berlangsung dari tahun 1908 hingga 1942 dan dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, masa penyusunan, dan yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi, yang ketiga, masa moderat atau kooperasi. Mari kita bahas beberapa organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh. Yang pertama, terdapat Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Budi Utomo menjadi penanda kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Tanggal berdirinya hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nama Budi Utomo yang berarti perangai baik atau tabiat luhur diusulkan oleh Suraji. Tujuan Budi Utomo agar memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura dengan fokus pada peningkatan pendidikan, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, dan industri. Selanjutnya, Sarekat Islam. Berawal dari Sarekat Dagang Islamiyah yang didirikan oleh Tirto Adi Surjo pada tahun 1909, organisasi ini kemudian dipimpin oleh Haji Samanhudi di Solo. Pada tahun 1912, kepemimpinan SI diserahkan kepada Hosto Djoko-Minoto, namanya berubah menjadi Sarekat Islam. Di bawah kepemimpinannya, SI berkembang menjadi organisasi massa terbesar pada zamannya dengan klaim anggota mencapai 2 juta orang. Jiwa nasionalisme juga muncul dari luar negeri. Pada tahun 1908, para mahasiswa Indonesia Belanda membentuk Indische Vereniging yang awalnya bersifat sosial. Pada tahun 1922, nama organisasi berubah menjadi Indonesia Vereniging dan mulai memasuki dunia politik. 3 tahun kemudian, organisasi ini semakin radikal dan berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia, dengan tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir nih, ada Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Cipto Mangunkusumo dan tokoh-tokoh lainnya. PNI lahir dari Agamemnon Study Club dan dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik yang rumit pasca pemberontakan PKI 1920. PNI berkembang pesat berkat propaganda yang menarik dan sosok operator ulung Bung Karno. Trilogi perjuangan PNI mencakup kesadaran nasional, kemampuan nasional, dan perbuatan nasional dengan tujuan utama mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi, khususnya perlawanan terhadap sistem monopoli. Pertama, perlawanan rakyat Maluku. Sejak 1630, Belanda menguasai Ambon dan memaksakan monopoli rempah di Maluku. Memicu perlawanan persekutu Hitu dan Ternate di bawah Kaliaki di gunggung Kerajaan Goa. Peperangan pecah pada 1634 dengan bantuan dari Jazirah Hoa Mual, Hatuhaha, dan Lam. Perdagangan berlanjut hingga 1643 saat Kaki Ali tewas akibat pengkhianatan. Yang kedua, perlawanan Sultan Ageng Tirtawasa. Sultan Agung Tirtayasa menentang monopoli Belanda di Banten.
Ia menggalang perlawanan gerilya dan bekerja sama dengan pedagang Eropa non-Belanda. Namun, VOC menggunakan politik adu domba, mempengaruhi Sultan Haji untuk melawan ayahnya. Perang pecah pada 27 Februari 1682 dan Sultan Ageng ditangkap pada 1683 di penjara Jakarta hingga wafat, dan ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 1970. Sekarang, kita masuk pada respon bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Dampak kolonialisme dan imperialisme bagi Indonesia itu, yang pertama, terciptanya kelas sosial dalam masyarakat, yang kedua, terjadinya perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno, yang ketiga, mundurnya aktivitas perdagangan laut, yang keempat, masuknya agama Katolik dan Protestan. Respon bangsa Indonesia dalam bidang sosial budaya ini meliputi respon dalam bentuk karya sastra dan karya seni musik. Nah, pada masa kolonial, para sastrawan seperti Muhammad Yamin, Malah Rusli, dan Sanusi Pan menulis karya sastra yang membangkitkan semangat kebangsaan. Buku seni budaya menggambarkan konflik antara budaya lama dan modern. Sementara sajak-sajak dari Muhammad Yamin ini menanamkan semangat persatuan. Karya-karya ini membantu membentuk identitas nasional Indonesia. Nah, dalam bidang musik, Ismail Marzuki menjadi tokoh yang paling penting. Saat pemerintah kolonial melarang lagu kebangsaan, Ismail menciptakan 10 lagu yang membangkitkan semangat perjuangan seperti Banyu Biru, Bintangku, dan Keroncong Serenata. Sekarang, kita masuk pada respon bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Sistem pendidikan Belanda yang mahal dan terbatas untuk kalangan tertentu, rakyat biasa ini sulit untuk mendapatkan pendidikan. Nah, akhirnya muncul berbagai respon dengan didirikannya sekolah-sekolah milik orang Indonesia asli. Di antaranya itu terdapat Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Pada 3 Juni 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa. Institusi ini menerapkan pendidikan berdasarkan kepribadian bangsa dengan guru-guru dari kalangan aktivis pergerakan nasional. Meskipun terdapat tekanan dari pemerintah kolonial, Ki Hajar Dewantara tetap mempertahankan independensi lembaganya. Warisan Taman Siswa yang masih kita pegang hingga kini adalah semboyan Ing Asusung Tulodo, Ing Madyo Mangunkursho, Tutpuri Handayani, yang bermakna memberi teladan, menjadi penyemangat, dan memberikan dorongan. Selanjutnya adalah Sekolah INS Kayu Tanam. Muhammad Syarif mendirikan ruang pendidikan INS Kayu Tanam pada 31 Oktober 1926 di Sumatera Barat. Sekolah ini menerapkan asas berpikir logis dan rasional, keaktifan, pendidikan masyarakat, dan memperhatikan pembawaan anak. Nah, demikianlah berbagai bentuk respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai bidang. Terima kasih learners yang telah menyimak semua sesi dari awal sampai akhir. Sampai jumpa!